Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Herdianto. Saya dari IPTD kelompok 3 dengan NIM 23010120140241. Dalam video ini saya akan membahas tentang nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas data dummy pada bobot badan dan tinggi gumba pada sapi yang dibimbing oleh asisten pembimbing yaitu Kak Ardiansah. Kemudian inilah data yang saya dapatkan dari jurnal ini. Data ini yang saya gunakan. Kemudian kita akan menghitung nilai heritabilitas. Kita akan menjelaskan tentang nilai heritabilitas. Pembahasan nilai heritabilitas bobot badan 2 dan tinggi gumba 2, hasil perhitungan yang saya dapatkan dari perhitungan yaitu memiliki nilai heritabilitas bobot badan 2 yaitu 0,99 dan tinggi gumba 2 memiliki nilai heritabilitas yaitu 0,89. Dengan demikian, hasil dari perhitungan berdasarkan data masih masuk dalam rentan heritabilitas yaitu memiliki rentan 0 hingga 1. Berdasarkan nilai heritabilitas yang saya dapatkan termasuk ke dalam kategori tinggi karena nilai heritabilitas yang saya dapatkan lebih dari 0,30. Hal ini sesuai dengan pendapat Linda et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dikatakan rendah jika nilai kurang dari 0,10. Sedangkan jika nilai sedang jika bernilai 0,10 hingga 0,30 serta nilai heritabilitas dikatakan tinggi jika memiliki nilai di atas 0,30. Menurut pendapat Tribudi et al. 2019 yang menyatakan bahwa tingginya nilai heritabilitas dipengaruhi adanya keunggulan dari tetua yang diwariskan pada anaknya. Menurut Girsang et al. 2016 menyatakan bahwa rendahnya heritabilitas dapat dipengaruhi oleh rendahnya varians atau variasi genetik pejantan yang digunakan. Di sini saya akan membahas tentang hasil korelasi genetik antara bobot badan 2 dan tinggi gumba 2. Didapatkan nilai min 0,79. Berdasarkan nilai yang saya dapatkan masih dalam rentan. Berdasarkan nilai korelasi genetik, nilai tersebut dinyatakan rendahnya hubungan sifat antar sifat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahmud dan Tribudi tahun 2020 yang menyatakan nilai korelasi bersifat negatif akan memiliki nilai korelasi rendah terhadap hubungan antar sifat. Menurut Setiabudi et al. 2016 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh gen-gen aditif terhadap dua sifat atau lebih serta hasil aksi gen pleiotropic yaitu dengan gen-gen yang dapat mempengaruhi dua sifat atau lebih. Korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Selanjutnya di sini saya akan membahas dari hasil perhitungan yang saya dapatkan pada pendugaan nilai repeatabilitas antara kelas bobot badan dengan repeatabilitas tinggi gumba didapatkan nilai masing-masing yaitu 0,75 dan min 0,17. Berdasarkan dari kedua nilai tersebut bahwa nilai bobot badan ternak memiliki kemungkinan besar dapat mengulangi produksinya yang sama pada periode selanjutnya. Sementara pada tinggi gumba mendapatkan nilai minus atau minus yang jarang sekali terjadi namun masih masuk dalam rentan, yaitu min 1 hingga 1. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moristiana et al. 2017 yang menyatakan bahwa pada repeatabilitas memiliki nilai perhitungan mendekati angka 1, kemungkinan ternak dapat mengulangi produksinya kembali berpotensi tinggi, dan sebaliknya jika repeatabilitas jauh dari 2 maka kemampuan ternak mengulangi produksinya kembali akan rendah.
Menurut pendapat Indrijani et al. 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh adanya keragaman genetik yang tinggi serta keragaman lingkungan permanen yang menyebabkan tertutupnya keragaman lingkungan temporer. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu manfaat yang kita didapat dari mempelajari heritabilitas itu dapat menentukan dan menduga ternak yang akan menghasilkan keturunan yang baik dan berpenampilan baik. Pada korelasi genetik, kita dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara sifat dengan sifat lainnya pada ternak yang kita amati. Dan pendugaan repeatabilitas bermanfaat ketika kita melakukan penilaian pada ternak yang memiliki kemampuan mengulang produksinya kembali. Tujuan dari pembelajaran ini agar mahasiswa mengetahui pengertian, perhitungan, dan kegunaan pada heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pengaplikasian pada materi ini kita dapat melakukan saat kita memiliki peternakan sapi atau kambing untuk menunjang keberhasilan peternakan dan dapat menyeleksi bibit-bibit yang memiliki kualitas unggul dengan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas. Pada praktikum ini kita dapat mengetahui cara perhitungan yang baik dan benar dalam menentukan nilai dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan perhitungan dan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.